Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan yang ada di rumahnya masing-masing. Kami bersyukur kita bisa bersekutu melalui live streaming ini. Dan ini adalah minggu Prapaskah yang kelima. Tetap teguh dan tegar di dalam Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, setiap hari kita akan melihat data-data seperti dalam tayangan ini. Berapa yang positif sembuh, berapa yang positif, berapa yang sembuh, berapa yang meninggal. Setiap hari kita melihat data ini. Pertanyaan saya, angka mana yang paling menjadi perhatian saudara? Yang positif, terjangkit COVID-19, atau yang sembuh, atau yang meninggal? Angka mana yang paling menjadi perhatian Anda? Saudara, karena ini penting. Apa yang paling Anda perhatikan dari angka-angka tersebut bisa jadi akan mempengaruhi hidup saudara. Kalau saudara dan saya hanya memperhatikan mereka yang positif terjangkit COVID-19 dan hanya memperhatikan yang meninggal, kita bisa penuh dengan rasa was-was. Karena angkanya terus setiap hari menaik. Dan itu yang kita ikuti, bukan setiap hari, bahkan mungkin sehari berapa kali, dan menjadi pembicaraan di media sosial. Maka tidak heran banyak di antara kita makin hari makin merasa takut, khawatir. Saudara, kita waspada memang harus. Tetapi mari kita melihat angka-angka ini dengan cara yang lebih utuh. Seperti para dokter. Kalau saya menjadi seorang dokter, saya membayangkan angka mana yang akan saya lihat. Dan saya yakin para dokter akan melakukan yang sama dengan cara berpikir saya ini. Kenapa? Kita lihat para dokter begitu bersemangat melakukan tugasnya. Mereka tidak takut bersama dengan tim medis yang lain, dokter, tim medis, dan relawan-relawan. Mereka tidak takut menghadapi penyebaran virus COVID-19 ini. Sekalipun banyak yang sudah gugur menjadi pahlawan kesehatan. Paling tidak menurut catatan saya ada 7 dokter. Dan mungkin banyak beberapa dari petugas-petugas kesehatan yang juga terpapar. Tetapi tidak menyurutkan para dokter-dokter dan tim relawan kesehatan ini untuk berjuang. Mengapa? Karena ada satu angka yang sering tidak kita perhatikan, yaitu angka yang sembuh. Angka yang sembuh memang sekarang relatif mungkin belum sebanding dengan angka yang meninggal atau belum sebanding dengan angka yang positif. Tetapi angka yang sembuh terus naik. Hari kemarin Sabtu angka yang sembuh 59 orang. 2 hari sebelumnya 35 orang. Ada peningkatan 24 orang sembuh. Di kota Yogyakarta ada 1 orang yang sembuh. Dan dikasihi Tuhan, para dokter, para relawan kesehatan melihat angka yang sembuh. Dan karena itu mereka punya pengharapan. Kalau ada 1 bisa sembuh, maka akan ada 2 yang bisa sembuh. Dan mereka berjuang untuk angka yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang ke-10, yang ke-100, yang ke-200. Dan mereka berjuang. Karena itu semangat mereka dalam situasi ini tidak sama dengan orang lain yang hanya melihat angka yang meninggal. Orang yang hanya melihat angka yang meninggal akan hanya ketakutan dan mungkin tidak berbuat banyak. Tetapi para dokter, karena dia melihat yang sembuh, dia berjuang dengan penuh semangat sekalipun dia tahu dia harus sangat hati-hati. Dan ini mempertaruhkan nyawa mereka. Sudah dikasihi Tuhan. Apa yang membedakan cara pandang dokter dan kita? Karena para dokter melihat pengharapan. Ada harapan sembuh. Ada kesempatan untuk menyembuhkan yang belum meninggal. Tentu saja ada korban yang meninggal, hati kita semua sebagai umat manusia berduka. Semua kita. Tetapi kita harus berjuang di tengah situasi ini. Dan kita tidak sendiri berjuang.
Ada orang-orang yang juga punya pengharapan yang kuat, yang berjuang satu demi satu untuk bisa disembuhkan. Saudara yang dikasih Tuhan, yang mau saya katakan demikian. Ketika kita melihat pengharapan atau harapan, maka ini akan menjadikan kita orang yang berbeda. Memang jumlah yang positif mungkin hari-hari esok masih akan naik kalau melihat trennya. Tetapi mari kita seperti para dokter tadi, melihat harapan. Ada yang bisa sembuh dan yang sembuh terus naik. Mari kita berjuang supaya penyebarannya tidak makin bertambah, bisa berhenti, dan kita berjuang supaya yang sembuh makin banyak dan makin sedikit angka korban yang bisa ditekan. Saudara, angka pengharapan ini membuat kita jadi orang yang berbeda. Makin kuat pengharapan seseorang, dia akan makin bersemangat, dia akan rajin berusaha, dia akan optimis, dia akan bersemangat untuk melakukan segala upaya, dan perasaannya pasti lain. Dia akan punya perasaan tenang dan bahagia dalam mengerjakan perjuangannya. Sebaliknya, orang yang lemah pengharapan, dia akan lesu, dia akan muram, dia akan ketakutan, dia akan pesimis dan mungkin jadi orang yang pasif. Saudara, pada masa semacam ini semua orang terkena imbasnya. Para pengusaha pasti juga terkena imbasnya, bingung dengan bisnisnya di masa-masa ini. Para karyawan-karyawatinya juga bingung bagaimana dengan situasi ini. Masyarakat umumnya juga bingung dengan bagaimana situasi ini. Semua orang, tua muda, besar kecil, siapapun dia, pasti ada perasaan khawatir dan sebagainya. Namun apakah saudara dan saya lebih dikuasai kekhawatiran, atau saudara dan saya juga melihat harapan, pengharapan yang kuat? Kalau saudara dan saya lihat pengharapan yang kuat, Anda akan tetap kuat walaupun di tengah perjuangan dan situasi semacam ini. Apalagi kalau saudara dan saya di dalam pengharapan tidak hanya bersandar pada kemampuan kita sendiri, pada keterbatasan manusia yang lemah dan sangat rapuh ini. Tapi ketika pengharapan kita gantungkan, kita taruh di tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang di dalam teks kita Yohanes 11 tadi digambarkan tentang Kristus yang membangkitkan atau menghidupkan Lazarus. Saudara, di dalam cerita Yesus menghidupkan Lazarus yang sudah 4 hari dikubur, di situ kita melihat kuasa pertolongan Tuhan di tengah situasi yang sedang mendukakan, khususnya mendukakan keluarga Marta, Maria, dan pasti mendukakan orang-orang di sekeliling mereka yang sedang berduka karena Lazarus sudah meninggal 4 hari lamanya, sudah dikubur. Saudara, cerita ini diceritakan panjang lebar oleh si penulis Yohanes dan menggambarkan kesaksiannya tentang betapa dahsyatnya karya Allah melalui Kristus Yesus yang menghidupkan Lazarus. Saudara, kisah ini sudah begitu populer. Pertanyaan saya, kalau setelah mendengar kisah tadi, kira-kira saudara ingin menjadi siapa? Ingin menjadi seperti Yesus yang dengan penuh kuasa berkata, angkatlah batu itu. Lalu berkata, Lazarus keluarlah. Atau saudara dan saya ingin menjadi seperti Marta dalam teks kita. Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Dia menggunakan logika berpikirnya, dan menurut saya ini tidak salah. Karena saya pun mungkin akan bersikap sama seperti Marta. Kalau Tuhan mengatakan hal yang sama, angkatlah batu itu. Bagaimana kita mau membuka batu penutup kubur? Karena waktu itu kubur seperti sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kalau saya yang mendapatkan perintah itu, mungkin saya akan menjawab sama dengan rasio saya seperti Marta. Tuhan, ia sudah berbau. Tapi selain dikasih Tuhan, selain Yesus dan Marta waktu itu di situ,
Ada juga orang-orang banyak yang ada di situ. Pertanyaan saya, saudara ingin menjadi seperti Yesus? Atau ingin menjadi seperti Marta? Atau ingin menjadi seperti orang banyak? Dan kira-kira Tuhan Yesus ingin kita menjadi seperti yang mana? Apakah Tuhan Yesus ingin kita menjadi seperti Dia? Ketika ada kematian kita berkata, "Hei, kamu yang mati, hiduplah." Menurut saya bukan itu. Karena teks kita memang tidak menunjukkan itu. Kita memang bukan Yesus. Kita tidak punya kuasa atas hidup dan mati. Kita tidak punya kuasa menghidupkan orang. Karena kita bukan Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Kita bukan. Jadi pasti bagi kita yang ingin menjadi seperti Yesus, menurut saya itu pilihan yang salah. Mari kita juga belajar untuk tidak menjadi seperti Marta, yang segala sesuatu hanya dipikir dengan logika saja. Bahkan ketika Tuhan sudah mengatakan angkat batu itu, dia masih berpikir seperti cara berpikirnya. Dia belum memahami apa yang Tuhan mau lakukan. Tetapi singkatnya saudara, di situ ada orang banyak. Dan menurut saya Tuhan Yesus memang mengajak kita menjadi seperti orang banyak. Kenapa saudara? Teks kita menunjukkan di ayat 42 ketika dalam doanya Tuhan Yesus berkata kepada Bapanya, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan dikasih Tuhan, Yesus melakukan mujizat Lazarus yang mati 4 hari itu dan dia bangkitkan atau hidupkan itu untuk siapa? Teks jelas mengatakan, oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Siapa yang diajak percaya? Mereka, orang banyak. Supaya mereka percaya. Jadi sudah dikasih Tuhan. Saya mau mengatakan bahwa di dalam teks ini Tuhan Yesus mengajak kita belajar menjadi seperti orang banyak. Kalau soal percaya, Marta, Maria atau keluarga Lazarus agaknya keluarga yang sudah percaya pada Tuhan. Walaupun kepercayaannya mungkin masih terus harus bertumbuh lebih dan lebih lagi. Tetapi orang banyak sedang belajar mengenal Yesus. Jadi mau saya katakan, Yesus melakukan karyanya bukan sekedar untuk Lazarus, bukan sekedar untuk Marta dan Maria, tapi lebih untuk orang banyak. Supaya mereka percaya dan memuliakan Allah. Dan nanti ayat yang ke-45 setelah mujizat itu terjadi, betul-betul dikatakan mereka menjadi percaya. Saudara, tapi yang menarik tentang orang banyak ini, saya mengajak saudara dan saya menempatkan diri sebagai orang banyak yang diajak untuk percaya. Apa yang dilakukan orang banyak di dalam teks kita? Orang banyak diam. Ketika Yesus berkata, "Angkat batu itu," mereka tidak berkomentar. Melihat peristiwa itu mereka cuma melihat, mengamati. Dan mereka tidak hanya mengamati, mereka mendengarkan. Maka ketika Yesus berkata, "Angkat batu itu," orang banyak itulah yang mulai mengangkat batu itu. Saudara, ini menarik. Saudara. Kalau saudara dan saya ada di tempat itu, dalam situasi orang banyak pada peristiwa di depan kubur Lazarus itu, apakah saudara akan mengangkat batu penutup kubur itu? Apakah Anda akan menjadi bagian dari yang mengangkat batu itu? Saya mungkin bukan. Karena saya mungkin berpikir seperti Marta. Untuk apa dibuka? Dia udah mati 4 hari. Tetapi orang banyak di dalam teks ini bukan seperti saya.
Lalu di ayat 41 dikatakan mereka mengangkat batu itu. Ternyata di tengah kediaman mereka, di tengah tampaknya dalam teks mereka tidak melakukan apa-apa, mereka melakukan yang paling penting menurut saya. Yaitu mereka mendengarkan yang Yesus katakan, angkat batu itu. Saudara, batu itu mungkin bukan hal yang besar. Pak, itu kan cuma mengangkat batu. Apa istimewanya? Karena dengan mengangkat batu itu, nanti Lazarus bisa keluar dengan lancar. Saudara dikasih Tuhan. Ketika mereka mengangkat batu itu, menunjukkan mereka sadar. Sekalipun mereka itu tidak punya kuasa seperti Yesus, yang terkenal, mata yang buta bisa melihat, orang timpang bisa berjalan, dan mungkin juga sudah didengar Yesus yang mati bisa bangkit, dan seterusnya kuasa Yesus. Tetapi mereka bukan cuma mendengar. Mereka melakukan sesuatu yang nampaknya kecil, tapi mereka bisa lakukan. Yaitu mengangkat batu itu. Dan nanti di bagian yang lain mereka juga melakukan hal kecil lainnya. Yaitu ketika Yesus berkata kepada mereka, bukalah kain-kain itu, karena Lazarus keluar masih terikat dengan kain kafan dan masih mukanya tertutup dengan kain penutup jenazah. Dan dikasih Tuhan, membuka kain-kain kafan di tubuh orang yang mati lalu hidup. Kalau saudara akan melakukan apa tidak? Kalau saya terus terang saya akan jijik. Saya akan takut membuka kain itu. Apa benar Lazarus yang di depan mereka ini betul-betul sudah hidup? Mungkin kita akan banyak bertanya. Tapi orang banyak yang ada waktu itu membuka kain itu. Sehingga Lazarus bisa terlepas dari ikatan kain-kain kafan yang membelit dia. Saudara, karena itu di ayat yang ke-45 begitu menarik. Saya ajak saudara membaca ayat 45 bersama-sama. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Jadi tujuan Yesus melakukan mujizat itu supaya semua orang yang melihat itu belajar untuk percaya dan memuliakan Allah. Tujuan ini berhasil. Orang banyak percaya. Walaupun nanti di ayat 46 kita juga tahu ada sebagian juga yang belum percaya. Jangan dikasih Tuhan. Menjadi orang banyak kita belajar untuk bersikap. Mungkin kita tidak seperti Yesus. Dan memang kita tidak bisa seperti Yesus. Yang membuat mujizat-mujizat yang dahsyat. Dan kalau toh kita bisa, itu adalah karunia yang Tuhan berikan. Bagi orang tertentu yang dikasih izin Tuhan. Melakukan sesuatu, doanya dikabulkan Tuhan. Tapi pada umumnya kita tidak bisa. Tetapi kita bisa melakukan hal-hal kecil. Supaya pekerjaan Tuhan tidak terhambat. Supaya pekerjaan Tuhan makin lancar. Apa peran kecil kita? Kita bisa ikut membuka batu seperti orang banyak waktu itu. Kita bisa ikut membuka ikatan-ikatan di tubuh orang-orang. Supaya mereka bisa lepas dari ikatan-ikatan kain kafan. Dan mereka bisa bebas. Bukankah itu yang diperjuangkan para dokter, para relawan kesehatan? Iman mereka melihat pengharapan. Dan mereka mulai berjuang menyembuhkan satu demi satu. Mungkin mereka tidak bisa menentukan hidup mati orang. Karena mereka memang bukan Tuhan. Tapi para dokter itu seperti orang banyak waktu itu. Melakukan yang mereka bisa lakukan. Mungkin tampaknya kecil. Merawat. Para perawat mungkin melakukan yang tampaknya kecil. Memberi perawatan, memberi makan, memberi obat dan seterusnya. Tetapi peran kecil mereka membuat karya Tuhan yang besar. Yaitu pemulihan, penyembuhan berjalan dengan lancar. Kenapa ini penting saudara? Karena kita seringkali justru menjadi penghambat dari karya Allah yang Allah mau lakukan dalam kehidupan.
dalam peristiwa pandemi COVID-19 ini, kalau saudara tanya kepada saya, apa yang Tuhan lakukan? Saya yakin Tuhan sama, bahkan lebih prihatin dari kita. Sangat prihatin karena Tuhanlah yang menciptakan kehidupan ini. Tuhan pasti sedang berjuang juga untuk bagaimana pemulihan. Tapi bukankah kita sendiri yang seringkali menjadi penghambat sehingga karya Allah tidak bisa lancar? Para pejabat sudah mengingatkan semua warga Indonesia, kalau memang mencintai orang tuamu, mencintai anak-anakmu, mencintai tetanggamu, mencintai sesamamu, tolong jangan mudik, di tempat di rumah saja, ini supaya virus ini tidak menyebar. Saudara, himbauan yang begitu sederhana, peran kecil kita yang nampaknya kecil cuma di rumah menunjukkan rasa sayang yang besar, memperlancar karya Allah dalam pemulihan. Tapi bukankah di antara kita seringkali tidak menyadari bahwa peran kecil kita memang diminta oleh Tuhan supaya kita itu bisa menjadi berkat. Kita selalu ingin melakukan hal-hal yang besar, padahal Tuhan tahu bahwa kita kemampuannya mungkin ya terbatas. Saya bukan dokter, saya tidak bisa menjadi petugas medik seperti yang dokter-dokter lakukan. Tapi saya bisa melakukan peran kecil dalam kehidupan dan situasi saat ini. Misalnya memberi semangat pada para dokter itu, memberi dukungan semangat pada tim relawan, memberi semangat pada orang-orang sekeliling, mengajak semua orang untuk berada di rumah. Itu peran yang kelihatannya kecil, tapi itu seperti membuka pintu kubur bagi Lazarus supaya dia bisa keluar. Seperti membuka ikatan-ikatan kain kafan yang membelenggu tubuh Lazarus supaya dia bisa bebas. Dan dikasih Tuhan, pertanyaannya adalah apa peran kecil yang saudara sudah lakukan? Jangan berkata, Pak saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ada banyak peran kecil yang kita bisa lakukan. Dan Tuhan ingin melalui peran kecil itu kita lakukan supaya kita belajar untuk percaya. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah di ayat 40. Saudara, kita diajak untuk belajar percaya. Tetapi Marta dengan spontan langsung menjawab, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Tetapi untung saudara, ketika Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Setelah itu Marta diam. Dia membiarkan orang membuka kubur itu. Dia tidak ngeyel. Ngeyel seringkali menjadi sikap orang. Kalau sudah merasa pendapatnya benar, dia ngeyel. Kalau sudah ngeyel biasanya ditambah dengan emosi dan ngeyelan. Tetapi untung Marta setelah mendengar kata Yesus dia diam. Seperti orang banyak yang ada di sana, diam, mendengar, melakukan. Saudara, memang lebih baik diam daripada ngeyel. Sebab diam itu bukan berarti pasif tidak melakukan apa-apa. Kalau kita ada di rumah, tinggal di rumah, bukan berarti kita ini menjadi orang yang pasif. Diam itu sesuatu yang aktif. Kalau itu kita sadari, kalau kita yakin saya melakukan ini demi keluarga saya, demi cinta saya pada keluarga, pada tetangga, pada sekitar saya, dan cinta pada bangsa, negara, dan umat manusia, maka diam itu bukan peristiwa kecil, peristiwa yang besar. Tapi sebaliknya saudara, di dunia ini memang banyak orang yang suka ngeyel. Virus COVID-19 ini menyebar di Korea Selatan di awal Maret. Itu dimulai dari beberapa orang saja sebenarnya. Salah satunya adalah seorang ibu yang saya katakan ibu yang ngeyel. Ia usia 61 tahun, dia pulang dari Tiongkok. Dia pada posisi yang tidak sehat
Dia sudah dinasihati oleh orang-orang sekelilingnya. Ayo ke dokter, kamu tidak sehat, ayo periksa dirimu. Ini situasi sedang seperti ini loh, ke dokter. Tapi ibu itu ngeyel. Dia bukan ke dokter, malah pergi ke gereja. Di sebuah gereja di kota Daegu. Akibatnya saudara, dari seorang ngeyel, kira-kira terus menyebar sekitar 6.500 sampai 6.700 orang terpapar dampak dari satu orang ngeyel. Atau jumlahnya ada 2/3 dari orang-orang yang terkena virus ini pada waktu itu. Dan dikasih Tuhan, satu orang ngeyel membuat repot satu gereja, membuat repot satu bangsa, bahkan buat repot banyak orang, ribuan orang repot. Karena ngeyel. Saya dikasih Tuhan, di tengah situasi semacam ini, pemerintah sudah memberikan himbauan, harapan supaya kita mentaati himbauan-himbauan. Tapi bukankah kita dilihat di TV, di berita orang-orang yang ngeyel, masih saja menganggap remeh virus ini. Dan dikasih Tuhan. Tapi dalam hidup beragama seringkali kita juga ngeyel pada Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Kita seringkali ngeyel dan bersikap emosional. Mari kita belajar seperti Marta yang tidak ngeyelan. Saudara, hari-hari ini kita ada di rumah. Mari kita kesempatan belajar untuk diam. Belajar untuk taat selama di rumah. Sekaligus belajar menguasai diri kita. Dan belajar untuk tidak ngeyelan. Sekaligus kita membuka firman Tuhan, punya waktu yang cukup untuk merenungkannya. Dan dikasih Tuhan, yang menarik dari teks kita juga adalah Tuhan, walaupun Kristus sangat berkuasa, sangat penuh kuasa, mati hidup. Seperti Lazarus mati, sudah mati 4 hari bisa hidup. Tetapi Tuhan melibatkan kita dalam semua karyanya. Oh, luar biasa saudara. Dalam teks ini kita lihat Tuhan juga meminta Lazarus punya upaya aktif. Lazarus sudah diminta oleh Kristus dalam suaranya yang penuh dengan kuasa. Lazarus, marilah keluar. Dan di ayat 44 dikatakan orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Saudara, Lazarus walaupun sudah hidup, dia harus keluar sendiri dari kubur itu. Yesus tidak menyuruh orang banyak, angkat dia, gendong dia. Tidak. Yesus cuma berkata pada orang banyak, angkat batu itu. Buka batu itu. Selanjutnya Lazarus harus berjuang. Setelah dia hidup dia harus berjalan keluar. Saya bisa bayangkan betapa sulit dan repotnya Lazarus harus keluar dengan ikatan-ikatan kain kafan yang membelenggu dirinya. Itu adalah perjuangannya. Mungkin perjuangan yang tampaknya sepele, tapi dia harus berjuang. Saudara, di tengah situasi ini tiap-tiap kita tidak boleh menjadi orang percaya yang manja. Kita juga harus berjuang. Bagian kita kerjakan. Kita masih bisa melompat seperti Lazarus. Walaupun terikat, ya lompatlah. Kita masih bisa berjalan walaupun tidak kuat. Seperti kalau tidak ada ikatan, ya jalanlah. Apa yang masih kita kerjakan, bisa kita kerjakan. Kita bisa dikerja di rumah, ya bekerjalah di rumah. Apa yang masih bisa kita kerjakan, kerjakan, usahakan. Jangan manja. Jangan banyak kita berkeluh kesah kepada Tuhan. Lazarus harus tetap keluar sendiri. Menggunakan tenaganya, menggunakan pikirannya, menggunakan apa yang dia bisa. Yesus tidak mau menggendong dia. Supaya Lazarus tidak manja. Yang kedua saudara, di dalam teks kita yang menarik adalah orang banyak dilibatkan juga dalam pekerjaan Tuhan. Walaupun nampaknya sepele. Mereka diminta untuk membuka pintu kubur. Membuka tali-tali yang mengikat dan membelenggu Lazarus waktu itu.
Itu artinya Tuhan melibatkan semua orang dalam karya besarnya. Juga di tengah situasi ini saudara, Tuhan mau melibatkan kita semua di dalam karyanya. Pertanyaan saya adalah, maukah saudara dan saya terlibat dalam karyanya? Hal yang nyata, yang sepele yang bisa kita lakukan misalnya membuat rumah kita menjadi rumah sehat. Itu tampaknya sepele. Mungkin selama ini kita kurang perhatian dengan rumah kita. Mungkin selama ini kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan. Tapi mari kita bisa jadikan rumah kita menjadi rumah yang sehat. Kesempatan. Kita juga bisa menjadikan rumah kita rumah doa. Mungkin selama ini kita sulit mencari waktu untuk doa bersama, ibadah bersama sekeluarga, membaca Alkitab bersama. Ini kesempatan. Kita bisa menjadikan rumah kita rumah doa, tempat beribadah yang nyaman. Sekaligus kita bisa menjadikan rumah kita rumah prestasi, rumah berkarya. Ini buat para pendeta dan para hamba-hamba Tuhan, memang ini menjadi situasi yang amat baru. Ketika kami biasanya menyiapkan segala sesuatu di gereja, khotbah di gereja dengan model ibadah tatap muka, kini harus belajar bagaimana berkhotbah tidak tatap muka tapi lewat live streaming. Kita harus belajar bagaimana dari rumah bisa membuat pelayanan-pelayanan pembinaan dari rumah. Dan dikasih Tuhan, semua kita harus belajar menjadikan rumah kita rumah prestasi. Sekaligus dari rumah kita yang selama ini jarang bermain dengan anak-anak kita, ini mungkin kesempatan yang indah bermain. Saudara, jangan pernah menyepelekan hal kecil. Bermain dengan anak-anak di tengah situasi ini bukan cuma menyegarkan kita, menyegarkan anak-anak, membangun suasana yang indah kehidupan keluarga. Juga di saat semacam saat yang tepat untuk membangun hobi-hobi yang positif. Mungkin selama ini kita punya hobi yang gak bisa dikerjakan, belajar musik, belajar untuk mengerjakan ini dan itu. Ini saat yang baik. Dan mari kita jadikan rumah kita bukan seperti kuburan di mana Lazarus ditempatkan, suasana kubur yang begitu sunyi, sepi, membosankan. Tetapi mari kita berjuang mengubah suasana kuburan di rumah kita menjadi suasana yang penuh dengan damai, bahagia. Anak-anak kerasan di rumah, gembira mereka. Saya bisa bayangkan selama berapa bulan ini semua anak-anak harus belajar di rumah sendiri. Online. Tidak keluar. Padahal biasanya anak-anak suka main, suka jalan, suka jajan, suka ini. Sekarang semuanya tidak bisa. Kalau orang tuanya bijaksana, dia bisa membuat anak-anaknya bergembira, bahagia, senang. Mari saudara, mari kita berjuang mengubah suasana rumah kita. Itu adalah peran-peran kecil yang kita bisa lakukan. Seperti peran orang banyak yang nampaknya kecil, tapi kita menolong dan membantu orang-orang sekeliling kita. Seperti dalam teks kita hari ini. Ketika iman kita melihat pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, maka mari kita melakukan sesuatu. Betapapun kecilnya peran kita. Betapapun tampaknya mungkin gak berarti. Tetapi saudara dan saya, dengan hal-hal kecil kita ini, kita bisa membuat lancar pekerjaan Tuhan. Dengan ketaatan kita, dengan belajar diam, tidak ngeyelan, kita justru belajar percaya. Nanti lihat, Tuhan bekerja. Saudara, dengan iman kita mari kita perhatikan angka dengan cara yang baru. Jangan hanya merhatikan angka yang terkena dan yang meninggal, perhatikan juga angka yang sembuh. Dan doakan mereka yang sedang terpapar. Terus berjuang dalam doa dan pengharapan. Tapi yang jelas saudara, Tuhan melibatkan saudara dan saya dalam karyanya yang ajaib. Dan mari jangan egois. Amin. Saat teduh buat kita.